Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pak Puji di channel Goresan Bahasa. Anak-anakku di seluruh penjuru tanah air, khususnya kelas 8, kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari tentang teks persuasi. Kalau kemarin kita belajar tentang teks ulasan, lanjutannya adalah sekarang teks persuasi. Apa yang akan kita pelajari pada teks persuasi ini adalah memahami isi teks persuasi sehingga kita akhirnya bisa menyimpulkan hakikat teks persuasi itu kayak apa. Baik anak-anak, kegiatan untuk bisa memahami tentang hakikat teks persuasi, maka kalian harus membaca teks, kemudian memahami isi, selanjutnya menyimpulkan hakikat teks persuasi. Ini saya ambil contoh teks di dalam buku paket, ya, di dalam buku paket. Nanti kalian cari di buku paketnya. Tapi intinya begini. Penyebab seseorang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur. Misalnya, sering terlambat makan, kurang mengonsumsi sayur dan buah, dan kurang memperhatikan gizi dalam makanan. Salah satu upaya menjaga agar saluran pencernaan tetap sehat, makanlah dengan pola makan yang sehat dan seimbang. Ya, pola makan yang sehat dan seimbang. Jadi, ini sebenarnya teks ya, yang saya ambil dari buku. Lalu, apa isinya? Apa isinya di dalam teks itu? Coba. Apa isinya anak-anak? Nah, yang kalian peroleh dari buku itu apa? Kalau kalian perhatikan, terutama ini yang bawah ya, yang diwarnain. Sebenarnya kan itu adalah ajakan. Ya. Itu ajakan. Apa? Ajakan. Himbauan. Himbauan. Ya. Tetapi mengajak dan menghimbau itu tentu didahului dengan argumen. Makanya kan di sini jelas pola makan yang sehat dan teratur, ya, atau seimbang. Tetapi banyak pula pola makan yang tidak teratur, gitu ya, tidak sehat. Kemudian tidak mengkonsumsi buah dan sayur. Tetapi sebelumnya kan didahului ini, gitu ya, didahului pola makan yang sehat dan teratur, gitu. Nah, jadi kita bisa mengatakan seperti itu. Apa faktanya? Argumennya apa fungsinya? Nah, ini faktanya yang tidak teratur, ya. Kemudian tidak mengonsumsi, ini kan faktanya. Didahului ini dulu. Didahului. Sehingga fakta ini kegunaannya apa? Nah, fakta dan argumen ini kegunaannya apa? Untuk mendukung ajakan ini. Untuk mendukung imbauan ini. Jadi sebelumnya didahului itu. Isinya adalah mengajak. Isinya adalah mengimbau. Membujuk di dalam teks ini. Tetapi ya, dalam mengajak dan mengimbau itu ditunjukkan fakta. Ditunjukkan argumen. Ya. Fungsinya ini untuk mendukung. Ya, fungsinya untuk mendukung. Ini salah satu contoh. Salah satu contoh. Jadi sebelum kita mengajak orang, membujuk orang, memengaruhi orang, maka pelajari dulu yang fakta-fakta, argumen-argumen yang mendukung tentang gagasan, ide atau ajakan kita. Kan targetnya adalah supaya orang itu mau. Ya, targetnya kan supaya orang itu mau mengikuti. Ya, targetnya adalah orang itu mau mengikuti.
Gitu. Yang kita ajak, yang kita sarankan, maka perlu fakta dan terusnya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa teks persuasi itu adalah ya, teks persuasi itu adalah tulisan yang isinya atau sifatnya mengajak, membujuk, memengaruhi dengan didukung fakta dan argumen nih, yang sesuai. Jadi isinya seperti itu, sifatnya seperti itu untuk teks persuasi. Kalau bentuknya teks persuasif itu penyampaian mungkin bisa secara tertulis, bisa secara lisan. Kalau secara lisan mungkin bisa di pidato persuasif. Itu nanti ada di kelas 9, teks pidato persuasif. Tetapi teks persuasifnya itu adalah intinya mengajak, membujuk, memengaruhi orang lain supaya mau mengikuti kehendak kita dengan ditunjukkan, didukung oleh fakta dan argumen yang sesuai. Itu. Ya. Fungsi teks persuasif. Itu kan fungsinya apa? Membujuk, menyampaikan bujukan, menyampaikan imbauan, menyampaikan ajakan, saran, pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual. Bisa lingkungan hidup, bisa kondisi sosial, bisa keragaman budaya, dan seterusnya. Itu fungsi teks persuasif. Fungsinya seperti itu. Selanjutnya, pembelajaran kali ini sampai di situ. Maka sebelum kita akhiri, renungkan seperti biasa. Ada sebuah peribahasa yang bunyinya seperti ini. Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Maksudnya adalah kejelekan atau kekurangan orang lain walaupun kecil kita perhatiin, kita tahu, dan kadang-kadang kita kupas. Tetapi kejelekan kekurangan kita walaupun besar dan luar biasa, maka kadang-kadang kita tidak sadar. Itulah makna dari peribahasa ini. Demikian perjumpaan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.